Halo minasan, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Nah, pada pembahasan kali ini kita tidak akan membahas tentang materi bahasa Jepang, tapi kita akan membahas tentang cara pendaftaran untuk skill test ataupun tes bahasa Jepang di Prometric. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang pendaftaran untuk pengolahan makanan. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita harus cari alamat webnya. Nah, di sini kita ketikkan saja langsung Prometric pengolahan makanan. Nah, di sini sudah keluar. Kita klik saja. Nah, setelah kita klik, kita harus pastikan. Jadi kalau untuk tes ini pasti di sini ya ada ac.prometricgp.com ini ya. Di sini adalah untuk manufaktur of food and beverage skill, yaitu untuk pengolahan makanan kalau dalam bahasa mudahnya ya. Kita klik saja. Nah, pastikan dulu kalian ini adalah OTAF, itu untuk pengolahan makanan. Nah, di sini ada juga tentang pengumuman, mungkin ini tentang apa ya ini? Ini tentang job matching, ini tentang apa ya? Oh, result atau hasil ya. Nah, di sini ini adalah halaman awal untuk pengolahan makanan. Nah, di sini harus kalian pastikan Manufacture of Food and Beverage Skill Proficiency Test. Nah, setelah itu kita langsung klik ke yang Indonesia. Ingat, Indonesia, jangan sampai salah ya. Nah, di sini akan muncul halaman muka. Halaman muka di sini ada Obtain Prometric ID atau login. Nah, di sini juga ada tentang keterangan bagaimana tentang tes ini. Ini dimulai dari reservasinya ada. Perhatikan dulu, silahkan dibaca terus dipahami terlebih dahulu. Di sini juga ada tentang durasi ujian, jadwal ujian juga ada di sini. Tinggal kalian klik, sudah bentuk PDF. Nah, ada juga tempat ujian, terus tanda pengenal diri atau syarat-syarat yang perlu dibawa, dan juga ada web langsung dari situs resminya dari OTAF atau organisasi yang ada di Jepang, dan juga ada biayanya. Nah, untuk biaya pengolahan makanan adalah 450.000. Nah, ini bisa dibayar dengan kartu kredit atau dengan voucher ya, voucher yang bisa dibeli di tempat tes. Nah, ini juga tentang pertanyaan tentang ujian. Nah, pertanyaan tentang ujian di sini Prometric sendiri tidak menyediakan dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini tertulis bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Jadi minasan harus pastikan jika mendaftar harus semuanya benar. Nah, itu untuk halaman ini. Kita langsung saja untuk pendaftarannya. Jadi kalau minasan belum punya ID, silakan minasan buka Obtain Your Prometric ID, terus bikin ID terlebih dahulu. Nah, juga ada di channel ini cara bikin ID Prometric. Nah, untuk daftarnya karena saya sudah mempunyai ID Prometric, saya akan langsung ke login. Nah, di login, halaman login ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada nama depan. Nah, di sini saya klikkan nama saya. Nah, ini terus saya masukkan ini ya, Prometric ID saya. Ini sudah, terus kita password. Nah, setelah sudah, ini nama depan, nama belakang, Prometric ID dan sandi atau password yang tentunya sudah dibikin ketika kita bikin ID Prometric. Langsung saja kita login. Nah, jika bisa untuk mendaftar, ini di sini muncul seperti ini. Reservasi ujian. Langsung saja kita klik untuk reservasi ujian. Nah, nanti hasil reservasi itu akan muncul di sini ya. Di sini ada kode ujian, jam mulai, tempat ujian, konfirmasi letter ataupun pembatalan reservasi, laporan nilai juga ada di sini. Nah, kita langsung untuk reservasi terlebih dahulu. Setelah reservasi, yang pertama adalah peraturan ujian. Di
Silahkan ini minasang baca, biayanya, penjadwalan ulang, reservasi, lapor masuk, terus apa saja yang ada di sini silahkan minasang baca. Kalau sudah baca, klik setuju dan lanjut di sini ya. Klik setuju dan lanjut. Nah, di sini Kak minasang klik. Nah, setelah itu akan muncul tentang konfirmasi informasi pribadi. Nah, di sini ada informasi tentang diri saya yang harus diperhatikan adalah nama tidak boleh keliru ya. Jadi ini dipastikan ketika minasang buat Prometric ID. Walaupun nanti di sini juga bisa ada ubah informasi pribadi ya. Tapi saya sarankan kalau bisa langsung yang betul. Nah, setelah itu kita pastikan semua sudah benar, alamatnya betul, nama betul. Kita langsung lanjutkan ke prosedur reservasi di sini ya. Prosedur reservasi. Kita klik. Nah, di sini juga akan muncul tentang peraturan mengikuti ujian ulang. Jadi, orang yang telah mengikuti ujian tidak dapat mengikuti ujian kembali selama 30 hari mendatang. Jadi, misalkan minasang gagal, jadi harus menunggu 30 hari lagi. Jadi, tidak bisa untuk ikut hari berikutnya ya. Nah, di sini kita setuju dan lanjut. Nah, kalau sudah, ini minasang pilih mata ujian. Di sini memilih mata ujian. Nah, ini minasang pilih. Karena pilihannya untuk pengolahan makanan ya hanya ini saja ya. Ini saja kita klik. Nah, selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, di sini input detail khusus. Nah, di sini adalah informasi yang minasang harus isi. Nah, ingat tentang tanggal lahir yang pertama ini ya, pengisian pertama ini jangan sampai salah. Karena ini akan muncul di sertifikat minasang kalau minasang sudah lolos ya. Jadi langsung saja kita masukkan tanggalnya di sini. Kita masukkan tanggalnya dulu, tahunnya dulu ya, tinggal kita pilih 95. Nah, ini adalah tanggalnya. Jadi minasang harus pastikan atau semuanya dipastikan jangan sampai salah karena ini muncul di laporan sertifikat kelulusan. Nah, ini laki-laki atau perempuan. Pilih kebangsaan ini juga jangan sampai salah. Jangan minasang pilih yang orang Kamboja ataupun Myanmar. Ini pilih saja Indonesia. Terus pilih lagi, pilihlah pekerjaan Anda sekarang. Nah, di sini opsional ya, tapi harus diisi. Jadi harus diisi sesuai dengan yang minasang kerjakan saat ini. Nah, saat ini diisi aja saya tidak bekerja, gitu kan? Terus di sini apakah Anda pernah tinggal di Jepang? Nah, di sini tentukan sendiri ya apakah pernah tinggal di Jepang ataupun tidak ya. Di sini saya klik yang lainnya saja. Apakah Anda pernah bekerja termasuk bekerja sambilan di Jepang di masa lalu? Kita pilih lainnya saja. Ini minasang isi, terus pilihlah jumlah frekuensi Anda. Nah, di sini harus diisi. Ini itu untuk tes yang berapa kali? 1, 2 atau 3 kali atau lebih. Nah, di sini untuk pertama kali saya pilih. Dan berikutnya pilihlah jawaban yang tepat terkait buku teks belajar. Nah, di sini tentang modul ya atau buku belajar tentang materi pengolahan makanan. Nah, di sini ada belajar dengan buku teks belajar. Pilih. Terus bagaimana Anda mengetahui ujian ini? Nah, di sini dipilih tentang diberitahu dari internet gitu ya. Silahkan minasang tentukan sendiri. Nah, selanjutnya setelah semua diisi dengan pastikan tanggal, jenis kelamin dan kebangsaan Anda jangan sampai keliru ya. Langsung kita klik berikutnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita klik berikutnya, kita lihat di sini ada pilihan tempat ujian dan tanggal. Nah, di sini tertera saat ini Anda dapat melakukan reservasi ujian pada bulan 1. Pada tanggal ini bulan dulu ya. Bulan Januari tanggal 5 sampai bulan Januari tanggal 3. Jadi ini sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara ya. Jadi kalian tinggal lihat saja nanti jadwalnya di awal tadi bisa kalian lihat mau pilih tanggal yang mana. Nah, misalkan nih di sini saya
mau pilih yang tanggal 6. Saya klik. Nah, di sini sudah muncul tanggalnya. Terus di sini ada negaranya, kita pilih Indonesia. Terus kita cari. Nah, di sini hasil pencarian akan muncul. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika di sini ada warna-warna ya. Jika ini biru, ini ada kursi, berarti dia bisa direservasi. Dan jika merah, ini jelas tidak dapat dipilih, berarti mungkin ini penuh atau mungkin apa ya, sudah tidak ada jadwal lagi ya. Ini harus teliti lagi, karena ini tidak bisa ya silahkan minasang tunggu jadwal berikutnya ya. Mungkin bisa lihat lagi untuk tanggal berikutnya, kita pilih untuk tanggal 5, kita cari saja. Ini juga nggak ada gitu ya. Nah, ini besok akan keluar ini jadwalnya, jadi di Bandung, Indonesia, dan juga Surabaya ini bisa kita lihat. Ini tinggal kita mau pilih tanggal yang berapa, misalkan tanggal 13. Kita cari lagi. Nah, ini di sini. Nah, ini di sini ada contoh yang ada kursi, tetapi ini di Filipina. Nah, ini harus minasang pastikan, karena di sini ini kan Indonesia ini penuh semua ini. Bandung, Jakarta Utara, dan Surabaya ini penuh semua. Maka kalau ini nggak penuh, ini adalah seperti ini tampilannya, seperti yang ada di Filipina ini. Nah, Filipina ini kan dia bisa diklik, nanti tinggal diklik di sini saja. Ya kan? Ini tinggal diklik di sini saja. Oke, mungkin untuk contoh kita klik saja yang di Filipina ya. Nah, di sini Filipina ya. Ini di sini ada pembayarannya 1.700 peso mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia ini 450.000 ya. Nah, di sini tinggal minasang pilih untuk pembayarannya, bisa pakai kartu kredit. Kalau dibayar pakai kartu kredit, itu klik saja ini. Atau mau pakai voucher, ini pakai sini bisa. Itu kan. Nah, kalau ini di sini bisa pakai kartu kredit. Oke, kita pakai kartu kredit saja. Nah, untuk kartu kredit ini bisa diberikan ya, tapi ingat ya minasang, ini hanya untuk yang di Filipina, karena di Indonesia nggak bisa dipilih untuk saat ini ya. Mungkin ini besok bisa dipilih. Nah, untuk kartu kredit tinggal masukkan ini ya, berikutnya ini nomor kontak darurat. Ini hanya untuk contoh saja ya. Ini adalah nomor daruratnya. Sudah. Terus berikutnya, nah di sini ada tentang pakai kartu kreditnya itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama input informasi kartu kredit. Kalian setujui dulu, terus minasang isi semua tentang data di kartu kredit, tinggal klik berikutnya dan pasti akan selesai. Nanti tinggal ditunggu OTP yang masuk ke HP kita ataupun untuk finishing pembayaran dengan kartu kredit. Dan jika sudah, nanti akan muncul confirmation letter atau yang namanya sebagai bukti bahwa itu emang sudah di booking itu ya. Nah, itulah tadi tentang cara pendaftaran Prometric skill tes pengolahan makanan. Nah, mungkin jika ada yang kurang jelas ataupun ada yang masih belum paham, silahkan bisa tulis komentar di bawah ini. Dan salam sukses semuanya.